Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bre. Dan kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di channel Kudetek. Dan ya, kita masih di momen Ramadan atau momen bulan puasa. Dan kali ini saya bakal nge-review sebuah monitor dari AOC. Tapi ini beda, Pak. Maksudnya beda gimana? Biasanya saya tuh nge-review monitor yang curve gitu loh, atau yang melengkung-melengkung gimana gitu loh. Dan kali ini saya nge-review yang flat-flat aja gitu. Karena menurut saya pribadi, ya ini preferensi pribadi saya pribadi gitu. Pribadi baik. Gimana sih? Oke, cukup. Pokoknya saya lebih suka ya monitor yang flat kalau buat ngedit. Ingat, kalau buat ngedit ya, Pak, kesannya tuh jadi lebih bagus gitu warnanya gitu kan. Apalagi monitor yang saya review ini dia punya panel IPS gitu loh. Kalau curve biasanya saya pakai buat main game karena view angle-nya jadi lebih luas gitu loh. Dan yep, ini adalah monitor dari AOC, yaitu AOC Q32G3S, sebuah gaming monitor seriesnya dari AOC yang bakal kita review karena ini 32 inci jadi gede banget, Pak. Saya pernah review berapa kali ya 32 inci? 2 kali kalau 3 kali sama ini kali ya. Dan ya ini flat. Kalau kemarin saya nge-review curve semua ya, Pak ya. Jadi langsung aja kita bahas atau kita ulas monitor dari AOC ini, yaitu AOC Q32G3S ini. Let's go. Packagingnya seperti biasa, Bre. Full printing biar lebih mewah gitu kelihatannya. Paket pembeliannya ada unit monitornya, terus ada stand sama base-nya, ada perkabelannya juga, mulai dari kabel power, kabel DisplayPort, dan sisanya ada kertas kartu garansi dan user manual. Soal desain sih gak jauh beda ya sama G3 series yang lainnya. Sebagai contoh, kita bandingkan sama CQ30G3Z yang baru kita review beberapa waktu yang lalu. Bezel-less di sisi samping sama sisi atasnya. Kalau sisi bawahnya punya bezel yang lumayan tebel. Ada branding AOC di tengahnya. Terus ada tarikan garis merah yang nggak menyatu satu sama lain. Di sisi kanan bawah tombol OSD-nya juga nggak berubah. Masih pakai pencet-pencetan klasik tanpa adanya joystick. Pindah ke sisi belakang, tampil minimalis dengan desain khas G3 seriesnya AOC. Ada perpaduan hitam doff dengan list merah yang berfungsi juga sebagai pembuangan panas. Port-portnya rapi semua menghadap ke bawah. Nggak terlalu banyak port sih. Cuma ada port power sendirian di kanan, terus di kiri ada port audio, port DisplayPort, dan 2 port HDMI. Buat stand dan base-nya ini masih sama persis kayak CQ30G3Z kemarin. Build quality stand-nya sama-sama pakai metal yang dibalut plastik solid dengan finishing hitam merahnya. Ada lubang buat rute perkabelan dengan finishing merah. Base atau kakinya juga masih pakai full metal yang di bawahnya ada 6 titik rubber feet. Buat ergonomisnya cukup luas ya. Bisa naik turun atau high adjustment sampai 13 cm, bisa swivel kanan kiri sampai 30 derajat, bisa tilting juga nih. Tilt down-nya 5 derajat dan tilt up-nya 23 derajat. Cuma yang nggak bisa vertikal aja, Bre. Tapi kalau mau komplit, tinggal ganti pakai third party stand karena udah ada VESA mount 100x100 mm-nya. Soal screen-nya punya ukuran 31,5 inci dengan resolusi 2K atau Quad HD di 2560x1440p. Karena ukurannya yang gede ini, harusnya kalian gampang banget dapat izin ke emak buat beli monitor ini. Bilang aja mau dijadiin TV. Buat panelnya, pakai IPS panel yang udah pasti mantep banget buat gaming kompetitif karena punya refresh rate 165Hz dengan respon time kilat 1 millisecond GTG. Selain itu, ada fitur MBR atau Motion Blur Reduction yang punya 20 level. Kita bakal kasih beberapa perbandingan settingan MBR pakai UFO Test. Fitur MBR kalian bisa atur lewat OSD-nya, Bre, dari 0 sampai 20 tingkatan. Dari beberapa hasil pengetesan Motion Blur Reduction atau MBR, bisa terlihat kalau di MBR 15 dan MBR 20 punya kualitas motion blur paling baik. Cuma ya bayangan di belakang UFO-nya masih kelihatan sekilas. Tapi buat bayangan di depan UFO-nya udah bersih, Bre. Selain dipakai buat gaming, layar monitor ini juga bisa diandalkan buat produktivitas karena ada fitur HDR10. Terus diklaim punya color gamut sRGB di 99% dan udah dikalibrasi pabrikan dengan klaim akurasi warnanya di bawah 2 delta E. Oke, Bre, itu dia ulasan atau review dari saya mengenai monitornya AOC ini, yaitu AOC Q32G3S, sebuah monitor beresolusi 2K ya, 1440p di screen size 32 inci dan dia flat, bukan curve. Dan sekarang kita bakal ngetes monitor ini pakai alat Spider X Elite yang udah kita beli. Ya, itulah ya. Langsung aja ya. Kalau data color gamutnya di layar monitor
ini kalau AOC sih nggak asal klaim ya buat material promo di seri Q32G3S ini. Hasil pengetesan kita sama persis dengan klaim mereka di 99% sRGB. Buat angka P3-nya lumayan tinggi di 88%, cuma angka EDOP RGB-nya kurang tinggi di 83% aja. Lanjut bahas brightness, kontras, dan white point-nya. Monitor ini punya maksimal brightness di 229 nits aja. Beda tipis dari klaimnya AOC yaitu 250 nits. Kontrasnya juga bagus buat ukuran panel IPS di 1:980. Nah, kalau white point-nya cukup melenceng dari target, sekitar 6900 sampai 7100 Kelvin. Lanjut bahas color uniformity di brightness 100%. Area pojok kiri atas yang paling seragam warnanya, bre. Tapi area kanan panelnya kurang begitu rapi karena angkanya loncat ke 7,7 delta E. Buat luminance uniformity di brightness 100%, panel monitor ini cukup bagus, bre. Area paling terangnya ada di tengah, dapat 208 nits, dan sebelah kirinya jadi area paling gelap. Bedanya cuma 10% aja sih, karena di area ini cuma dapat 188 nits aja. Nah, buat color akurasinya, lagi-lagi AOC membuktikan klaim buat produk ini, bre, karena dapat angka di 1,25 delta E doang. Dan selanjutnya, bre, kita bakal lakuin kalibrasi ulang untuk monitor AOC Q32G3S ini, dan kita bakal lihat pakai alat Spider X Elite yang saya punya ini. Dan data color gambutnya ada sedikit peningkatan ya di IDOP RGB dan NTSC-nya yang masing-masing naik 1% dari kondisi sebelum dikalibrasi. Sedangkan untuk brightness, kontras, dan white point-nya terjadi naik turun. Peak brightness-nya naik 2 poin jadi 231 nits. Tapi peak kontrasnya terjadi penurunan dari 1:1180 jadi 1:940. Sedangkan white point-nya semakin mendekati target 6500 Kelvin. Dari awalnya 6900-an Kelvin jadi 6600-an Kelvin. Lanjut ke color uniformity-nya, lagi-lagi area kanan panel monitor ini kurang begitu rapih, bre. Malahan di area pojok kanan bawah makin naik ke 7,8 delta E. Sedangkan di luminance uniformity panelnya membaik dengan perbedaan brightness cuma di angka 8% aja. Nah, buat color akurasinya semakin mantep, bre. Setelah dikalibrasi ulang, dapat angka 0,72 delta E. Dan itu deh, bre, udah kita bahas ya mengenai color akurasi, color gamut, color uniformity, dan white point, brightness, kontras, segala macem dah ya kan. Dan kita langsung aja masuk ke kesimpulan dan dari segi harganya. Dan untuk harga dari monitor AOC Q32G3S ini, untuk harganya di angka 5,8 juta. 5,8 juta kita sudah dapat monitor dengan resolusi 2K di screen size 32 inci flat dan udah pakai panel IPS. Dan setelah kita lihat untuk pengetesan color akurasi dan lain sebagainya, memang monitor ini enak banget buat ngedit juga ya kan. 32 inci enak banget, luas, apalagi flat. Dan untuk color akurasinya itu di bawah 1 delta E, itu rendah banget coy, buat ngedit enak banget nih. Terus untuk white point-nya juga nggak membiru, nggak menguning, jadi pas di yang tadi 6600 Kelvin ya, jadi bagus banget buat ngedit. Dan pengalaman gamingnya sendiri gimana? Karena ini udah 1 millisecond 165 Hz refresh rate, ini pengalaman gamingnya enak banget. Cuma kalau pengalaman pribadi saya pakai monitor 32 inci, saya tuh nggak bisa nikmatin monitor 32 inci buat main game Valorant ataupun CSGO. Kayak luas banget gitu loh coy, jadi nggak bisa fokus. Kecuali kalian main game racing kayak Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, atau main game AAA, main game open world kayak misalkan Far Cry 5, Cyberpunk 2077, atau game apa namanya fighting gitu, ini enak banget coy, enak banget. Dan buat main game COD Warzone ataupun Apex Legends ya, yang pokoknya game-game Battle Royale, nah monitor 32 inci nih enak banget karena kan view angle-nya luas dan jarak pandang kita juga ya kayak luas aja gitu loh coy. Dan buat minusnya atau kekurangannya ya selalu yang monitor AOC gaming series yang G ini dia masih pakai tombol, belum pakai joystick. Seri Agunnya doang tuh pakai joystick gitu kan. Dan juga untuk HDR10-nya sebenarnya itu cuma gimmick ya Pak ya, karena minimal banget nih buat konten HDR itu di atas 300 nit. Jadi belum 300 nit belum dapat gitu konten HDR-nya. Itu aja sih ya. Dan buat ergonya sih sebenarnya udah lengkap, tinggal satu doang yang minus yaitu di vertikalnya ya. Buat dimiringin itu aja sih. Oke bre, itu aja review dari saya mengenai monitor AOC ini, yaitu AOC Q32G3S ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, saya siap kok baca komentar kalian. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian, selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.